kerjakan 1000 kali, maka kau akan menemukan jawabannya. Kalimat ini diucapkan oleh Gichin Funakoshi, bapak karate modern, sebuah kalimat yang terdengar sederhana, tapi punya makna yang sangat dalam. Hari ini, saya akan ceritakan sebuah kisah inspiratif tentang seorang anak laki-laki yang membuktikan kekuatan dari kalimat tersebut. Kisah yang akan mengubah cara pandang kita tentang kelemahan dan kekuatan. Kisah ini dimulai di Hawaii yang cerah, tentang seorang remaja bernama Chun. Chun berbeda dari teman-temannya. Sejak lahir, ia hanya memiliki satu tangan, yaitu tangan kiri. Tangan kanannya tidak ada. Karena kekurangannya ini, hidupnya tidak mudah. Ia sering menjadi bahan ejekan, diolok-olok, bahkan tak jarang kepalanya didorong atau dipukul oleh remaja lain yang merasa lebih kuat. Suatu sore, saat Chun pulang sekolah, sekelompok remaja kembali mengganggunya. Mereka mengejek dan mendorongnya. Kejadian itu kebetulan dilihat oleh seorang pria tua yang sedang lewat. Melihat ketidakadilan di depan matanya, pria tua itu langsung bertindak. Ia dengan tegas mengusir para pengganggu itu. Setelah para remaja itu pergi, pria tua itu menatap Chun dengan iba. Ia melihat ada api semangat yang terpendam di mata anak itu. "Aku akan mengajarimu judo," kata pria tua itu dengan suara yang tenang namun mantap. "Supaya tidak ada lagi yang berani mengganggumu, Chun tertegan. Judo? Bagaimana mungkin? Ia hanya punya satu tangan." Keraguan terpancar jelas di wajahnya. Bagaimana ia bisa belajar seni bela diri yang membutuhkan cengkeraman dan keseimbangan, sementara ia tidak lengkap seperti yang lain? Melihat keraguan Chun, pria tua itu tersenyum bijak. "Jangan khawatir," katanya. "Aku punya jurus judo khusus. Jurus yang dirancang untuk orang sepertimu yang hanya memiliki satu tangan." Keyakinan dalam suara pria tua itu, entah kenapa, menular. Setelah berpikir sejenak, secercah harapan muncul di hati Chun. Akhirnya, ia setuju. Keesokan harinya, petualangan Chun di dunia judo dimulai. Setiap pulang sekolah, ia langsung menuju rumah pria tua yang kini menjadi gurunya. Sang guru mulai mengajarinya sebuah jurus. Hanya satu jurus. Ternyata jurus ini luar biasa sulit. Gerakannya rumit, membutuhkan keseimbangan dan kekuatan yang presisi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Chun berlatih tanpa henti, tapi jurus itu seolah tak mau bersahabat dengannya. Ia terus gagal, terjatuh, dan merasa frustrasi. Beberapa bulan berlalu dan ia masih belum bisa menguasainya dengan sempurna. Namun, Chun tidak menyerah. Memasuki bulan ke-6, akhirnya ada kemajuan. Chun mulai bisa melakukan jurus itu dengan lumayan baik. Perasaan gembira meluap di hatinya. Ia merasa sudah siap untuk level selanjutnya. Dengan penuh semangat, ia menghampiri gurunya. "Guru, aku sudah bisa. Tolong ajari aku jurus yang lain." Tapi jawaban sang guru di luar dugaannya. Gurunya hanya menggelengkan kepala. "Kamu sudah bisa menguasai jurus itu. Bagus," kata sang guru. "Kalau begitu, lakukan lagi. Lakukan dengan lebih cepat dan lebih baik." Chun sedikit kecewa, tapi ia menuruti perintah gurunya. Ia kembali berlatih jurus yang sama lagi dan lagi. Ia memoles setiap gerakan, mempercepat eksekusinya, dan memperkuat kunciannya. Waktu terus berjalan, dan Chun semakin mahir. Tapi di sisi lain, rasa bosan mulai menghampirinya. "Kapan aku belajar jurus baru?" pikirnya. "Masa jurus ini saja?" Akhirnya, ia memberanikan diri untuk bertanya lagi. "Guru, saya benar-benar sudah menguasai jurus ini dengan sangat baik. Tolong ajarkan saya jurus yang lain." Sang guru menatapnya lekat-lekat.
Kamu merasa sudah menguasai dengan baik ya? Baiklah kalau begitu. 3 bulan lagi, kamu ikut pertandingan. Jantung Chun serasa berhenti berdetak. Pertandingan melawan musuh yang punya 2 tangan dengan dirinya yang hanya punya 1 tangan, rasanya mustahil. Tapi melihat keyakinan di mata gurunya, ia berpikir, tidak ada salahnya mencoba. Chun pun membayangkan dalam 3 bulan ini, gurunya pasti akan membekalinya dengan berbagai jurus baru untuk menghadapi lawan-lawannya nanti. Namun, dugaannya salah besar. Seminggu berlalu, 2 minggu, sebulan, tidak ada satupun jurus baru yang diajarkan. Gurunya hanya menyuruhnya melakukan hal yang sama, sempurnakan 1 jurus itu, buat gerakannya lebih cepat, lebih tajam, lebih kuat. Chun mulai tidak sabar. Ia merasa putus asa. "Guru," protesnya. "Mengapa guru tidak mengajarkan jurus baru kepadaku? Masa aku harus bertanding hanya dengan 1 tangan dan 1 jurus saja?" Sang guru tetap tenang. Ia tidak memberikan jurus baru apapun. 3 bulan pun berlalu, dan hari pertandingan tiba. Chun melangkah ke arena dengan perasaan gugup yang luar biasa. Lawan pertamanya tampak kuat dan percaya diri. Tapi begitu pertandingan dimulai, tubuh Chun bergerak secara otomatis. Latihan ribuan kali yang telah ia jalani membuat jurus tunggalnya menjadi refleks dan ia menang. Pertandingan kedua dan ketiga berjalan dengan pola yang sama. Lawan-lawannya bingung menghadapi serangan yang aneh tapi efektif itu. Chun terus menang dengan jurus yang sama. Tanpa Torosa, ia berhasil melaju hingga ke babak semifinal. Disinilah kegugupannya mencapai puncak. Lawannya kali ini adalah sang juara bertahan, seorang petarung yang sangat hebat dan dihormati. "Guru, cepat ajarkan aku jurus baru." Chun memohon dengan panik. "Aku sudah menang 3 kali dengan jurus yang sama. Musuh pasti sudah bisa membaca gerakanku. Cepat guru, ajari aku sesuatu yang baru." Sang guru hanya menepuk pundaknya dengan tenang. "Yakin saja, kamu pasti menang." Chun semakin gugup. Pertandingan pun dimulai. Benar saja, sang juara bertahan sangat tangguh. Berkali-kali ia berhasil menghindari kuncian maut Chun. Pertarungan berlangsung alot dan melelahkan. Chun mulai kehabisan tenaga, tapi ia teringat pesan gurunya untuk terus fokus. Tiba-tiba, sang lawan membuat kesalahan kecil. Ia lengah, hanya sepersekian detik. Tapi bagi Chun, itu sudah lebih dari cukup. Dengan kecepatan kilat, ia melancarkan satu-satunya jurus yang ia miliki. Kunciannya sempurna. Lawannya tak bisa berkutik. Chun menang lagi. Babak final terasa seperti mimpi. Kepercayaan diri Chun sudah membubung tinggi. Lawannya yang sudah melihat bagaimana Chun mengalahkan juara bertahan justru terlihat takut sebelum bertanding. Pertarungan berlangsung cepat. Chun berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Chun menjadi juara. Seorang anak laki-laki dengan 1 tangan berhasil menjadi juara judo hanya dengan 1 jurus. Sorak-sorai penonton membahana. Setelah merayakan kemenangannya bersama keluarga, Chun menemui gurunya. Mereka berjalan-jalan santai, membahas pertandingan yang luar biasa tadi. Rasa penasaran yang sejak tadi dipendamnya akhirnya keluar. "Guru," tanya Chun, "bagaimana aku bisa menang? Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan mereka semua yang normal hanya dengan 1 jurus saja? Rasanya sungguh tidak masuk akal." Gurunya tersenyum, senyum yang paling bijaksana yang pernah Chun lihat. "Ada 3 alasan," jawabnya. "Pertama, karena kamu punya tekad baja dan kemauan yang kuat untuk berlatih 1 jurus ribuan kali sampai menjadi master. Kedua, jurus yang kuajarkan itu adalah jurus yang sangat sulit dipelajari, tapi juga sangat sulit untuk diantisipasi." Sang guru berhenti sejenak, lalu menatap Chun dalam-dalam sebelum melanjutkan.
Dan alasan ketiga, yang paling penting, satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kuncian jurus itu adalah dengan mengunci balik tangan kananmu. Chun terdiam. Ia akhirnya mengerti. Sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan terbesar dalam hidupnya, ketiadaan tangan kanannya, justru menjadi keunggulannya yang tak terkalahkan di arena. Kisah Chun ini bukan hanya cerita tentang judo. Ini adalah pelajaran hidup. Seringkali kita berpikir untuk sukses, kita harus bisa melakukan banyak hal, menguasai banyak jurus. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Kuasailah satu bidang, tekuni satu hal sampai kamu benar-benar menjadi ahli di bidang itu. Satu keahlian yang kamu kuasai dengan sangat baik sudah cukup untuk membuatmu menang dalam hidup. Jika kamu merasa tidak bisa menang di bidang yang umum, maka ciptakan kategorimu sendiri. Ciptakan jurus andalanmu sendiri, di mana kamulah yang menjadi nomor 1. Kunci utamanya adalah persisten, kegigihan. Karena lawan terberatmu sebenarnya bukanlah orang lain, tapi dirimu sendiri di hari kemarin. Kemenangan hanyalah masalah waktu. Jika kamu sudah siap, jadilah master di bidang yang kamu kerjakan. Sulit bukan berarti tidak bisa. Jujur, inilah prinsip yang saya coba terapkan setiap hari. Saya terus belajar dan berusaha untuk tidak pernah mengasihani diri sendiri. Selalu ada harapan besar dari orang-orang di sekeliling kita. Jangan kecewakan mereka. Dan yang terpenting, jangan kecewakan dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.